Selamat pagi dan selamat siang untuk anak-anak Ibu dari kelas 10 MS dan Sosial. Jumpa lagi bersama Ibu YP dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Pada kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang wirausaha produk, teknologi, transportasi, dan logistik. Ada 4 bagian yang akan Ibu jelaskan. Pertama, karakter kewirausahaan. Kedua, perencanaan usaha produk. Ketiga, perancangan dan produksi produk. Dan yang keempat, pemasaran langsung produk. Bagian pertama yang akan Ibu jelaskan terlebih dahulu tentang karakter kewirausahaan. Jadi ada 6 sifat yang dimiliki oleh seorang wirausahaan nakku. Yang pertama, yaitu percaya diri. Jadi kepercayaan diri merupakan salah satu kunci sukses dalam memulai suatu bisnis. Kepercayaan diri itu dapat mempengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, dan lain sebagainya. Kemudian sifat yang kedua yaitu berorientasi tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Sifat yang ketiga adalah berani mengambil risiko. Nah, sifat yang ketiga ini adalah hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Ya kan? Jadi istilahnya di sini dalam memulai hal yang baru tidak boleh ada kata takut gagal. Sifat yang keempat adalah kepemimpinan. Jadi ada beberapa sifat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, yaitu memiliki visi yang jelas, memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati, mau mendengar, mau memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya, dan harus berlaku adil. Sifat yang kelima adalah keorisinalitas atau istilahnya keaslian. Jadi seorang wirausaha dalam membuat suatu produk ataupun dalam membuat suatu usahanya itu harus yang produk yang orisinal. Tidak boleh hasil jiplakan orang lain. Kemudian sifat yang keenam adalah berorientasi ke masa depan. Seorang wirausaha jangan hanya berpikir untuk masa kini saja, tapi seorang wirausaha yang baik harus berorientasi ke masa depan atau melihat peluang di masa depannya. Seperti itu ya anakku, 6 sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Nah, di sini Ibu tampilkan ada beberapa pengusaha yang terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah Bapak Sandiaga Uno. Selain dikenal sebagai politikus, Bapak Sandiaga Uno juga terkenal sebagai seorang pengusaha. Salah satu perusahaan yang terkenal adalah Saratoga Investama Sedaya Tbk. Ini perusahaannya yang dia dirikan bersama pemilik Astra International. Yang kedua adalah, nah ini seringkali kita jumpa di TV ya kan. Nah, siapa lagi kalau bukan Bapak Ahmad Zaki, founder dari Bukalapak.com. Salah satu online store yang sangat terkenal, ya kan, yang menyediakan banyak sekali kebutuhan masyarakat. Kemudian, nah ini yang paling terkenal kali di Indonesia, siapa lagi kalau bukan Bapak Bob Sadino. Nah, kalau Bapak Bob Sadino ini memiliki usaha dalam bidang pangan dan juga peternakan. Kalau gambar yang keempat mungkin banyak yang belum tahu, tapi kalau misalnya kalian sudah pernah ke Bogor, salah satu oleh-oleh khas Bogor yang sangat terkenal di sana adalah namanya lapis Bogor. Nama brandnya adalah Sangkuriang. Pendirinya adalah suami istri. Nah, ini istrinya namanya Ibu Rizky Wahyu. Nah, ini Ibu tampilkan beberapa pengusaha yang terkenal di Indonesia. Lanjutannya adalah bagian kedua tentang perencanaan usaha produk. Nah, tadi kan kita membahas tentang produk teknologi dan transportasi dan logistik. Maka pertama yang akan Ibu jelaskan terlebih dahulu tentang transportasinya. Dikatakan sebagai transportasi berarti perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Jadi kalau zaman dulu nakku, manusia itu menggunakan kemampuan tubuhnya dalam berpindah.
Misalnya dengan berjalan kaki, ataupun kalau bawa barang dia dijinjing di kepala ataupun di bahunya. Nah, tapi lama-kelamaan mungkin manusia pasti merasa capek dan lelah. Akhirnya manusia mulai menggunakan yang namanya tenaga hewan. Seperti ini ya. Nah ini kalau ini nggak perlu ibu bilang di Jogja, di Brastagi pun pasti juga masih ada namanya delman, ya kan? Dengan menggunakan tenaga hewan yaitu kuda. Nah kalau zaman dulu seperti ini aku delmannya, manusia yang harus bawa keretanya ya kan? Nah keretanya ini. Ini zaman dulu, makanya gambarnya masih hitam putih. Selain itu, ini juga ibu tampilkan, kan nggak mungkin hanya pakai dengan tenaga hewan kalau mau dia melewati sungai. Akhirnya dibuatlah yang namanya rakit terbuat dari susunan bambu dan kayu supaya bisa melewati sungai. Nah kalau ini namanya kereta api masih pakai tenaga uap, makanya masih ada uapnya ya kan. Beda dengan kereta api zaman sekarang ya nakku. Nah ini juga mobil zaman dahulu. Ini beberapa transportasi zaman dulu nakku. Lama-kelamaan sesuai dengan perkembangan zaman, maka transportasi tadi berubah. Ya ini yang pertama adalah kereta maglev namanya, kereta yang tercepat yang ada di Jepang. Kereta ini menerapkan namanya prinsip medan magnet. Nah, kalau ini pesawat, jadi supaya dapat bisa kita pergi ke luar negeri atau dari satu negara ke negara lain, kita tidak mungkin yang namanya menggunakan perahu atau kapal laut seperti dulu zaman penjajah, ya kan, yang datang ke Indonesia. Maka dibuatlah yang namanya pesawat. Seperti itu perkembangan transportasi dari zaman ke zaman ini. Setelah transportasi Ibu jelaskan, kita masuk ke bagian logistiknya. Logistik itu merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dari transportasi, dan penyimpanan yang efektif dan efisien. Kegiatan logistik yang utama adalah penyimpanan dan transportasi. Jadi teknologi transportasi dan logistik, teknologi yang dikembangkan untuk memfasilitas penyimpanan dan perpindahan barang. Nah, contohnya seperti ini. Kita misalnya ada tamu, ada 10 tamu, ya kan? Maka kita harus menyediakan yang namanya 10 gelas dan juga ada tekonya. Gak mungkin kita bawa sendiri gelasnya tersebut dengan menggunakan tangan kita. Apalagi kalau kata orang, kalau mau ngasih gelas ke tamu, kalau dengan menggunakan tangan, itu istilahnya tidak sopan. Maka dibutuhkan yang namanya suatu alat namanya nampan ya kan, nampan untuk membantu kita meringankan pekerjaan kita. Nah, gambar yang kedua yang warna kuning ini adalah dikatakan sebagai eskavator. Jadi ini untuk memindahkan barang-barang berat, contohnya besi, batu besar, ya kan. Kalau kita membangun suatu gedung, nggak mungkin dibutuhkan tenaga manusia untuk memindahkan barang-barang yang berat tersebut. Jadi itu dia hubungan antara transportasi dengan logistik. Nah, ini adalah beberapa jasa logistik yang terkenal di Indonesia. Ada JNE, ya kan, Pos Indonesia yang ada Tiki, ada Wahana, ataupun ada hal lain sebagainya. Jadi, misalnya kita mau yang namanya membeli skincare dari Korea, kan nggak mungkin dikirim melalui teleportasi. Ada jasa logistiknya. Nah, jasa logistiknya inilah yang ini. Beberapa jasa logistik ini yang disediakan, ya kan? Kemudian bagaimana cara mengirimnya? Maka membutuhkan yang namanya jasa transportasinya. Bagaimana caranya? Yaitu bisa dengan lewat laut, bisa juga dengan lewat udara, yaitu dengan menggunakan pesawat terbang. Seperti itu, Nakku. Kemudian ada beberapa faktor pertimbangan dalam merancang suatu produk, ya kan? Yang pertama adalah material. Material apa yang akan kita gunakan? Itu harus kita pertimbangkan. Kemudian apa teknik yang kita harus lakukan untuk membuat produk tadi? Apakah dengan cara dipahat, atau dengan cara dipotong, ataupun dengan cara dianyam? Tergantung ya dari produk yang kita buat. Kemudian apa nilai keindahan dari produk yang akan kita buat? Lalu bagaimana nilai ekonomisnya? Lalu pengguna, untuk siapa produk ini kita buat? Apakah untuk lingkungan kecil atau lingkungan yang besar? Ataupun juga menjangkau dunia, ya kan? Dan apa fungsinya, ya kan? Fungsi dari produk tersebut yang kita buat. Jadi ini harus disesuaikan, harus dipertimbangkan sebelum kita merancang suatu produk yang akan kita buat.
Bagian yang ketiga yang Ibu jelaskan tentang perancangan dan produksi produk. Jadi ada beberapa proses dalam merancang suatu produk Nakku. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Jadi di bagian perancangan produk itu bertujuan untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Jadi dalam hal ini permasalahan kita adalah tentang transportasi dan logistik. Misalkan seperti ini. Ada sebuah usaha catering yang harus membawa 100 buah piring makan dan 100 pasang sendok garpu dan juga 100 buah gelas. Dia mau ke pesta kebun ataupun lapangan yang berumput. Nah, bagaimana caranya si pemilik usaha catering tersebut ya kan? Agar piring-piring tadi dapat dibawa dengan aman ke lokasi pesta yang tidak memungkinkan dapat dijangkau dengan mobil. Seperti itu, identifikasi masalah. Contohnya ya. Yang kedua adalah mencari solusi dengan curah pendapat atau istilahnya dengan brainstorming. Nah, jadi di sini setiap anggota kelompok harus memberikan pendapatnya. Apapun pendapatnya harus diterima oleh setiap anggota kelompok. Jadi nanti di sini anggota kelompok dapat membuat sketsa. Seperti misalnya tadi masalah tentang si usaha catering. Setiap anggota kelompok bisa membuat sketsa membawa pembawa piring dengan kereta yang ada rodanya, ya kan? Seperti itu contohnya. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Apa itu rasionalisasi? Rasionalisasi itu adalah proses evaluasi dari ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan. Misalnya pertimbangannya bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Nah, kemudian apa bahan dan teknik yang akan digunakan. Dan kemudian bagaimana proporsi dan ukurannya, apakah sesuai untuk produk tersebut agar mudah digunakan oleh beberapa orang banyak. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah prototyping ataupun membuat studi model. Tadi di proses yang kedua, kan setiap anggota kelompok dapat membuat sketsa. Tapi sketsanya masih dalam bentuk 2 dimensi. Tapi kalau di bagian prototyping ataupun membuat studi model, sketsanya sudah dalam bentuk 3 dimensi. Jadi nanti di studi model ini dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya atau istilahnya uji coba. Kemudian yang kelima, proses yang kelima atau yang terakhir adalah penentuan desain akhir. Jadi setelah dilakukanlah diskusi dan evaluasi, maka ditetapkanlah bagaimana umpan baliknya, mana yang cocok produknya yang akan kita buat. Seperti itu untuk merancang suatu produk Nakku. Kemudian selanjutnya adalah tahapan produksi. Ini sebenarnya sudah pernah Ibu jelaskan di bagian yang pertama ya, di bab pertama, yaitu pertama adalah pembahanan. Jadi di bagian ini kita mempersiapkan bahan atau material yang akan dibutuhkan dari produk yang akan kita buat. Kemudian tahap yang kedua adalah pembentukan. Jadi di tahap ini kita melakukan tahap pembentukan bisa dengan cara dilipat, dipotong, ataupun dengan cara dipahat. Tahap yang ketiga adalah perakitan. Jadi pada tahap ini Nakku, kalian bisa memanfaatkan yang namanya bahan pendukung untuk penguat dari bahan baku seperti lem, paku, ataupun tali. Dan tahap yang keempat adalah finishing. Tahap yang terakhir bisa dapat berupa penghalusan, pelapisan permukaan, dan juga dapat bisa pewarnaan. Bagian selanjutnya adalah tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi kalau kita membuat suatu usaha yang besar, pasti harus membutuhkan yang namanya tenaga kerja dari seorang pekerja yang profesional. Supaya terhindar dari ketidakselamatan, maka kita harus membutuhkan yang namanya alat pelindung seperti kacamata pelindung, sarung tangan, ataupun masker. Tergantung ya dari bahan baku yang akan diproduksi. Misalnya kalau bahan bakunya seperti ini, dia kan bekerja di pabrik kimia, maka harus membutuhkan yang namanya masker, baju pelindung. Jadi kalau nanti kena percikan dari bahan kimia tersebut, tidak langsung kena ke kulit. Nah, kalau ini hanya dia membutuhkan masker saja, berarti tidak terlalu berbahaya untuk bahan baku yang digunakannya. Nah, selain tadi dibutuhkan alat pelindung, juga harus yang namanya
diperhatikan sikapnya. Nah, sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, itulah yang harus diterapkan. Bagian yang terakhir adalah pemasaran langsung dari produk tersebut. Kalau sebelumnya Ibu jelaskan tentang kegiatan media promosi, maka di sini yang Ibu jelaskan adalah bagaimana pemasaran langsung. Jadi pemasaran langsung ini promosinya itu langsung ke konsumen, berarti tidak melalui perantara. Atau istilahnya mungkin kalian pernah kenal MLM ya, multi level marketing. Jadi nanti seorang penjualnya langsung datang ke konsumen dengan menampilkan beberapa gambar ya, atau istilahnya starter kit-nya ataupun buku petunjuknya. Dan selain itu dia bawa juga salah satu produknya dan dipraktekkan ya kan cara penggunaan produk tersebut kepada konsumennya. Nah, seperti inilah kira-kira contoh pemasaran langsung tadi. Seperti itu ya anakku penjelasan dari materi bab yang kedua ini. Nah, lalu apa tugas kalian? Tugas kalian adalah berhubungan dengan wirausaha produk teknologi, transportasi, dan logistik. Ibu buat 2 option yang bisa kalian buat, jangan buat dua-duanya anakku. Pilih yang mana menurut kalian gampang, ya kan? Contoh yang pertama adalah tas belanjaan. Nah, kenapa tas belanjaan juga termasuk dari transportasi dan logistik? Kalau kita mau belanja banyak barang bawaan kita, nggak mungkin kita bawa dengan menggunakan tangan ataupun dengan menggunakan plastik. Apalagi tidak boleh lagi penggunaan plastik ya, karena sudah mengganggu lingkungan. Nah, maka digunakan yang namanya tas belanjaan dari kain. Nah, kalian bisa membuat tas belanjaan dari kain perca, ya kan, atau baju kalian yang sudah tidak dipakai. Itu contohnya. Yang kedua, membuat nampan dari kayu. Nah, boleh kalian buat seperti ini. Jangan nanti kalian membuat nampan dari kardus bekas ya anakku, tapi nanti eksekusinya kalian letakkan situ 10 gelas kaca beserta tekonya. Mana bisa? Nah, harus disesuaikan dengan kondisi. Ya anakku, seperti itu ya. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kalian buat. Ini ada 2 optionnya. Terserah kalian membuat yang mana anakku, Ibu bebaskan. Seperti itu ya penjelasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya karena kalian sudah menonton beberapa puluh menit dari video penjelasan Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anakku. Untuk tugasnya dikumpulkan 1 bulan setelah kalian dapatkan tugas ini. Seperti itu ya. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat pagi dan selamat siang.